مرحبا أهلا النوادي. Ada satu makalah Sayyidina Ali mengatakan siapa yang ingin dekat dengan surga, artinya masuk surga, jauh dari api neraka, maka amalkan 6 amalan atau laksanakan 6 perkara ya. Man jama'a sitta khisalin lam yada' lil jannati matlaba wa 'anin nari mahraba man 'arafa Allah fa'ata'ah. Yang pertama adalah mengenal Allah lalu dia taat kepada Allah. Yang kedua, waman 'arafa syaitan fa'asah. Siapa yang sudah mengenal syaitan sebagai musuh, maka ingkari semua perintahnya. Waman 'arafa al-haqqa fattaba'ah. Siapa yang sudah mengetahui satu kebenaran, kebaikan, maka amalkan, ikuti kebaikan tersebut. Waman 'arafa al-batila fajtanabah. Dan siapa sudah mengetahui perkara itu perkara yang batil, perkara yang tidak baik, maka dia menghindari perbuatan tersebut. Wa man 'arafa dunya fa'arada anha. Siapa sudah mengetahui dunia sebagai tempat singgah, tempat transit, bukan tujuan kehidupan, maka jauhilah dunia tersebut. Wa man 'arafal jannah fatolabaha. Dan yang keenam, siapa yang sudah mengetahui surga, maka berusahalah untuk bisa masuk ke dalam surga. Kata Imam Ali bin Abi Thalib. Makanya ada doa yang sangat baik itu, Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaihi min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta padamu surga dan segala sesuatu yang mendekatkan kami masuk ke dalam surga, baik ucapan, perbuatan, niat, dan keyakinan. Dan juga kami memohon padamu agar kami dijauhkan daripada api neraka, dan segala sesuatu yang membuat kami dekat dengan neraka, dari ucapan, perbuatan, niat, dan keyakinan. Ya, mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa hisab. Ya, kalau doa minta surga itu masuk ke dalam surga Firdaus, jangan tanggung-tanggung. Ya, walaupun enggak pantas sih, kayak Abu Nawas mengatakan ilahi lastu lil firdausi ahlan wala agwa 'alan nari jahimi fahabli taubatan wa fir dzunubi fa innaka ghafiru dzanbil azimi. Enggak pantas saya masuk surga Firdaus ya Allah, tapi saya juga enggak kuat di neraka. Maka anugerahkan pada saya taubat, karena yang mampu mengampuni dosa-dosa adalah Engkau. Nah, itu namanya doa sambil merayu ya. Kata Nabi, alihu bid doa. Kalau berdoa rayulah Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Innallaha yuhibbul mulhin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berdoa dengan rayuan-rayuan, dengan kata-kata yang indah. Nah, jadi minta apa? Firdaus yang perintahkan Nabi. Nabi mengatakan idza sa'altumullaha al-jannata fas'aluhu al-firdausal a'la. Wahai umatku, kalau doa minta surga kepada Allah, maka mintalah kepada Allah surga Firdaus yang tertinggi. Walaupun enggak pantas, tapi Nabi ajarkan optimis dan husnuzon. Optimis dan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita masuk surga hakikatnya bukan karena amal. Karena amal kita gak sebanding dengan surga. Dengan kenikmatan surga gak bisa dibandingkan. Kita beramal juga hanya sesaat, amal juga banyak kurangnya, tapi Allah kasih surga yang begitu luar biasa. Tapi dengan amal itu bisa mendatangkan rahmat Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ketika sudah dapat rahmat Allah, maka dia masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, mudah-mudahan Allah taala masukkan kita ke dalam surga bighairi hisab. Mintanya juga jangan lupa tanpa hisab. Wala sabi, kata para ulama, tidak didahului oleh iqab wa itab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa susah, tanpa diazab, tanpa dirintangi, masuk langsung. Gitu. Gak ada doa
Wahasibni hisaban yasira. Hisablah saya dengan hisab yang ringan. Oh, saya gak mau amin. Gak mau aminkan. Karena kata Nabi, man husiba udziba. Siapa yang dihisab hakikatnya sedang diazab. Terus Sayyidah Aisyah mengatakan kalau di Al-Quran itu cerita ada orang penghuni surga masuk surga dengan hisab yang ringan. Kata Nabi itu bukan hisab, itu namanya arad. Apa itu arad? Presentasi amal. Tapi kalau dihisab, diazab karena dibiarkan di situ entah berapa lama. Kalau dihisab, oh dosa kita akan ketahuan lebih banyak. Itu ada satu hamba, Allah tanya, ya abdi, wahai hambaku, ingat tidak dosa kamu? Padahal sudah lolos nih timbangan amal, lolos. Tuh, timbangannya hasanatnya lebih berat. Tahu-tahu itu karena barokah syafaat Nabi Muhammad SAW. Dia bisa selamat. Ketemu Allah. Allah tutup tabir, gak ada makhluk yang menyaksikan itu. Hanya ada Allah dengan hambanya itu satu orang. Kata Nabi, wa ma bainahu wa bainallah turjaman. Gak ada penterjemah di antara dia dengan Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba, ingat gak? Ini sudah pede nih masuk surga, di timbangan amal sudah, oh sudah hasanat, oh selesai, saya min ahlil jannah. Tahu-tahu Allah hisab. Allah tanya, masih ingat dosa yang ini? Yang tadi tidak masuk ke timbangan tadi. Ingat tidak hambaku, dosamu yang ini? Dia mengatakan, saya ingat ya Rabb. Disebutkan satu-satu dosanya. Gini. Dalam hatinya, oh saya tidak selamat ini. Kayaknya saya bukan di surga, bisa neraka ini. Gitu. Kemudian Allah katakan, kamu tahu itu dosa-dosamu di dunia, yang saya tutupi di dunia dan juga di akhirat. Gak ada yang tahu dosa ini kecuali saya. Dan ketahuilah, saat ini dosamu itu saya ampuni dan silakan kamu masuk surga dengan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, ini jadi dalil bahwa memori kita, sekalipun kita sudah pindah alam di akhirat maupun di hari kiamat, maupun di hari kiamat jangan ya, di surga lah ya, di surga yang enak-enak, di taman surga, di kuburan dan di surga, kenangan kita tentang kehidupan dunia itu masih ada. Kita masih bisa ingat. Dari mana dalilnya? Dari hadis tersebut. Ketika Allah bertanya, kamu ingat tidak dosa-dosa kamu? Berarti kan dia mengingat masa-masa ketika hidup di dunia, karena dosa yang dilakukan tentunya ketika hidup di dunia. Kalau dosa saja dia bisa ingat, apalagi kenangan-kenangan baik. Tuh, makanya kan Allah pertemukan anak dengan orang tuanya di surga, dipertemukan lagi. Kalau hilang memori, gak saling kenal, gak bisa. Kamu siapa? Kamu lupa. Tapi buktinya dalam ayat wa alhaqna bihim, kami kumpulkan mereka yang punya hubungan kerabat satu dengan lainnya sampai di surganya Allah Ta'ala, karena saling kenal, saling mengenal satu dengan lainnya. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan pembahasan kita. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan bi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an tastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.